Perjalanan spiritual Sunan Kalijaga yang menggunakan budaya Jawa untuk berdakwah. Di tanah Jawa yang masih dipenuhi kepercayaan lama dan tradisi leluhur, lahirlah seorang pemuda bernama Sunan Kalijaga. Sebelum dikenal sebagai tokoh besar penyebar agama Islam, ia hanyalah seorang bangsawan muda bernama Raden Said yang hidup di tengah kemewahan dan kekuasaan. Ayahnya merupakan pejabat penting di wilayah Tuban, sementara kehidupannya dipenuhi kehormatan yang tidak dimiliki rakyat biasa. Namun kemewahan itu tidak pernah membuat hatinya tenang. Di balik megahnya istana dan ramainya pasar kerajaan, Raden Said melihat penderitaan rakyat kecil yang hidup miskin dan tertindas. Banyak petani kehilangan hasil panen, sementara para pejabat hidup bergelimang harta. Perasaan kecewa terhadap ketidakadilan perlahan tumbuh menjadi kemarahan. Dalam perjalanan hidupnya, Raden Said berubah menjadi sosok yang dikenal masyarakat sebagai perampok budiman. Ia merampas harta para saudagar kaya dan membagikannya kepada rakyat miskin. Banyak orang memandang tindakannya sebagai bentuk keberanian, namun hidupnya perlahan dipenuhi kegelisahan. Ia mulai menyadari bahwa kemarahan tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Perubahan besar terjadi ketika ia bertemu dengan Sunan Bonang. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Raden Said mulai mempelajari ajaran Islam dengan lebih dalam. Ia meninggalkan kehidupan lamanya dan memilih menempuh perjalanan spiritual yang panjang. Dalam proses itu, ia belajar tentang kesabaran, pengendalian diri, dan cara memahami hati manusia. Setelah bertahun-tahun mendalami ilmu agama, Raden Said dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Berbeda dengan banyak penyebar agama pada masanya, ia tidak menggunakan kekerasan ataupun paksaan. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa memiliki budaya yang sangat kuat dan tidak mudah diubah begitu saja. Karena itu, ia memilih jalan yang berbeda. Sunan Kalijaga mulai berdakwah melalui budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia menggunakan wayang, gamelan, seni ukir, dan tembang Jawa sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Baginya, budaya bukanlah musuh agama, melainkan jembatan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan. Di malam-malam panjang, masyarakat berkumpul menyaksikan pertunjukan wayang yang dibawakan Sunan Kalijaga. Di balik kisah para ksatria dan kerajaan, tersimpan pesan tentang kebijaksanaan, kejujuran, dan kehidupan spiritual. Tanpa disadari, ajaran Islam perlahan masuk ke hati masyarakat Jawa melalui cerita dan seni yang mereka cintai sejak lama. Sunan Kalijaga juga dikenal hidup sangat dekat dengan rakyat kecil. Ia tidak membangun jarak antara dirinya dan masyarakat. Ia berjalan dari desa ke desa, duduk bersama petani, berbincang dengan pedagang, dan membantu orang-orang miskin. Kesederhanaannya membuat banyak orang menghormati dirinya bukan karena kekuasaan, tetapi karena ketulusan hatinya. Pengaruh Sunan Kalijaga semakin besar di tanah Jawa. Banyak masyarakat yang mulai menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Ia berhasil menciptakan harmoni antara ajaran agama dan tradisi lokal, sesuatu yang jarang terjadi pada masa itu. Hingga akhir hidupnya, Sunan Kalijaga dikenang bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai penjaga budaya Jawa. Perjalanan spiritualnya menjadi bukti bahwa perubahan besar tidak selalu datang melalui kekuatan dan paksaan. Kadang, perubahan justru lahir dari kelembutan, kesabaran, dan kemampuan memahami hati manusia.